Bayangkan sebuah pagi yang biasa, matahari belum naik sempurna, dan Anda tengah menyiapkan diri untuk hari yang panjang. Lalu, hanya karena sepatah kata dari seseorang, suasana hati Anda berubah. Nada suara yang sedikit meninggi, komentar yang tampak sepele, atau ekspresi wajah yang terasa menyinggung, dan seketika dunia Anda bergeser. Tiba-tiba, napas menjadi pendek, jantung berdegup lebih cepat, pikiran penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk, dan tanpa Anda sadari, emosi mengambil alih. Kita hidup di dunia di mana emosi hadir lebih cepat dari kesadaran. Satu percikan kecil bisa menjadi api besar yang membakar akal sehat. Dalam satu momen, kita bisa kehilangan kendali atas ucapan, tindakan, bahkan pilihan hidup yang selama ini kita pegang erat. Disinilah letak kejatuhan kita sebagai manusia yang lelah oleh dorongan-dorongan batin yang tak tertata. Dan seringkali penyesalan datang terlambat. Namun, apakah emosi adalah musuh? Apakah kita hanya korban dari gelombang dalam diri yang tak bisa dikendalikan? Atau, mungkinkah ada cara untuk tetap tenang di tengah badai, tetap utuh di tengah guncangan? Disinilah kebijaksanaan Timur, khususnya dari para filsuf dan praktisi Jepang, menawarkan sebuah jawaban yang tidak berakar pada penyangkalan atau pelarian, tetapi pada pemahaman mendalam akan ritme batin. Mereka tidak mencoba membungkam emosi. Mereka mempelajarinya, memeluknya, dan menari bersamanya. Mereka tahu bahwa menguasai emosi bukan soal menjadi kebal, melainkan menjadi sadar. Sadar akan ruang antara rangsang dan respons. Sadar akan posisi batin yang kita pilih. Sadar akan bentuk pikiran yang kita ciptakan. 4 pendekatan klasik dari tradisi Jepang akan membawa kita menyusuri jalan penguasaan emosi. Heiho Kensho, seni memilih posisi emosional. Ma, ruang suci antara pemicu dan respons. Mizu no Kokoro, pikiran yang tenang dan lentur seperti air. Serta Kaizen, transformasi lewat langkah-langkah kecil yang sabar. Bukan sekadar teknik pengendalian diri, tapi cara hidup yang penuh keharmonisan antara kekuatan dan kelembutan. Inilah pelajaran yang telah teruji oleh waktu. Dan barangkali inilah saatnya bagi kita untuk mengingatnya kembali. Karena dunia tidak akan berhenti memancing reaksi kita, tetapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana menjawabnya. Bagian 1. Heiho Kensho, seni memilih posisi emosional. Dalam dunia ilmu pedang, kecepatan bukanlah segalanya, kekuasaan bukanlah yang utama. Justru dalam keheningan, dalam ketepatan posisi, di sanalah kemenangan ditentukan. Dan bagi Yagyu Munenori, seorang ahli pedang legendaris sekaligus pelindung pribadi shogun, penguasaan medan batin jauh lebih penting daripada keterampilan mengayunkan pedang. Tahun itu adalah tahun 1632. Udara di istana tebal oleh ketegangan. 3 pembunuh menyelinap dengan tekad membunuh, mendekat pada sosok paling dijaga di Jepang, Shogun. Para pengawal gemetar, jemari mereka menggenggam gagang katana dengan gugup. Tapi Munenori berdiri tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, tubuhnya tidak bergeming, hanya kehadiran yang utuh. Dalam keheningan itu, justru ketenangan Munenori yang membuat para penyerang ragu. Dan dalam sekejap kilatan, ia bergerak, melucuti ancaman pertama, dan berdiri di antara bahaya dan sang penguasa. Sisanya memilih mundur, bukan karena kalah kekuatan, tapi karena mereka kalah dalam keteguhan batin. Bagi saksi mata, peristiwa itu tampak seperti keberanian luar biasa. Tapi sesungguhnya, bukan keberanian yang membuat Munenori unggul. Ia tidak menekan rasa takut. Ia tidak melawan panik. Ia hanya berpindah posisi, bukan posisi tubuh, melainkan posisi emosional. Inilah prinsip pertama dalam penguasaan emosi menurut filsafat Jepang. Heiho Kensho,
yaitu kemampuan untuk memilih dan berpindah posisi emosional sesuai kebutuhan situasi. Munenori mengajarkan bahwa seperti pendekar yang harus memahami posisi strategis dalam pertarungan, manusia juga harus memahami posisi batin dalam menghadapi hidup. Emosi, dalam pandangan ini, bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sebuah sikap yang bisa dipilih secara sadar. Ia membagi posisi emosional ke dalam 5 archetype: gunung, teguh, stabil, dan tidak tergoyahkan. Dalam posisi ini, seseorang memancarkan kekuatan yang diam, bahkan sebelum melakukan apapun. Ini adalah posisi keteguhan hati, cocok ketika Anda perlu menunjukkan kehadiran dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Sungai, mengalir, netral, dan penuh pengamatan. Anda tidak maju, tidak mundur, hanya mengalir, menyerap informasi, dan menunggu waktu yang tepat. Ini adalah posisi yang sering menyelamatkan kita dari keputusan terburu-buru. Buluh, tampak lemah namun fleksibel. Buluh tidak melawan angin, ia membungkuk, tapi tidak patah. Posisi ini berguna ketika tekanan begitu besar, dan kita hanya bisa bertahan dengan lentur, menyesuaikan arah, bukan menyerah. Angin, cepat, tak terduga, dan mengubah dinamika. Saat semua orang mengantisipasi kemarahan, Anda memberi senyum. Saat semua bersiap menyerang, Anda memilih diam. Kejutan emosional ini bisa membalikkan arah situasi. Bayangan, tak melawan, tak tampak, tapi tetap hadir. Ini adalah posisi menarik diri dari konflik yang tak bermanfaat. Seperti bayangan yang tidak bisa ditinju, Anda menjadi tak tersentuh karena Anda tidak berada di medan yang sama. Kelima posisi ini bukan teori kosong. Munenori mengajarkannya secara langsung kepada para penguasa Jepang. Dalam satu peristiwa sejarah, Shogun Tokugawa Iemitsu menghadapi krisis politik besar. Para penasihatnya menyarankan konfrontasi militer, respon keras dan cepat, posisi gunung. Tapi sang shogun, yang telah mempelajari pendekatan Munenori, justru memilih posisi sungai, mengalir, dan mengamati. Alih-alih menyulut peperangan, ia menciptakan ruang dialog. Akhirnya, krisis reda tanpa satu panah pun dilepaskan. Inilah keajaiban dari kesadaran posisi batin. Dalam dunia modern, kita juga menghadapi pembunuh, meski dalam bentuk berbeda. Kritik mendadak, hinaan, kabar buruk, rekan kerja yang menusuk dari belakang. Ketika itu terjadi, reaksi alami kita mungkin adalah marah, menyerang, atau mengalah. Tapi seperti Munenori, kita bisa bertanya, posisi apa yang aku tempati sekarang? Posisi mana yang seharusnya aku pilih? Kekuatan sebenarnya bukan terletak pada emosi yang kita rasakan, tetapi pada kesadaran bahwa kita tidak harus tetap di dalamnya. Kita bisa bergerak, kita bisa berpindah, dan dari sanalah penguasaan sejati dimulai. Jika kau bisa memilih posisi emosimu, seperti memilih langkah dalam strategi, maka badai sekalipun takkan mampu merobohkanmu. Karena kau bukan lagi korban dari gelombang, kau adalah sang pelaut yang tahu arah angin, dan tahu kapan harus menjadi gunung, sungai, buluh, angin, atau bayangan. Bagian 2. Ma, jeda yang sakral. Bayangkan sebuah ruang hening di antara dua alunan musik. Sebuah diam yang bukan kekosongan, tetapi keutuhan yang tak terlihat. Dalam kebudayaan Jepang, ruang ini disebut ma, sebuah konsep yang tidak hanya ada dalam musik, tapi juga dalam arsitektur, seni, bahkan dalam kehidupan emosional manusia. Ma adalah jeda yang sakral, ruang di antara stimulus dan respons, titik hening di mana kesadaran lahir dan pilihan menjadi mungkin. Dan dalam dunia emosi yang kacau dan impulsif, ma adalah satu-satunya tempat di mana kebebasan sejati bisa ditemukan. Salah satu kisah yang mewakili kekuatan ma
datang dari kehidupan Senno Rikyu, master teh legendaris yang dikenal bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketenangan. Ia pernah melayani Toyotomi Hideyoshi, salah satu panglima perang terkuat dan paling mudah tersulut amarahnya. Dalam sebuah upacara teh yang dihadiri para bangsawan, Rikyu tak sengaja menumpahkan setetes teh ke tikar tatami. Sebuah kesalahan kecil yang, di hadapan Hideyoshi, bisa berujung pada eksekusi. Ruangan menjadi sunyi. Para tamu menahan napas. Tangan Hideyoshi bergerak sedikit ke arah pedangnya. Namun Rikyu tidak bereaksi secara otomatis. Ia tidak panik. Ia tidak membungkuk minta maaf. Ia diam, menciptakan ma. Dalam ruang kecil itu, antara kesalahan dan reaksi, ia mengamati tetesan teh dengan penuh perhatian, lalu mengubahnya menjadi bagian dari estetika upacara. Dengan ketenangan sempurna, ia menggambar ulang pola penyajian seolah noda teh itu disengaja sejak awal. Dan seketika, yang semula dianggap kekeliruan, berubah menjadi keindahan. Hideyoshi, yang tadinya hendak menghukum, justru terpesona. Ia tak hanya mengurungkan amarahnya, tetapi bahkan memuji Rikyu dengan penghormatan yang tidak biasa. Dalam momen hening yang nyaris tak terlihat, sebuah keajaiban batin telah terjadi. Konsep ma mengajarkan bahwa kita selalu punya ruang kecil antara apa yang terjadi dan bagaimana kita memilih meresponsnya. Sayangnya, dalam kehidupan modern, ruang ini nyaris lenyap. Notifikasi datang bertubi-tubi, tekanan sosial menuntut reaksi cepat, dan emosi dipicu dalam hitungan detik. Kita menjawab pesan marah dengan marah. Kita balas kritik dengan serangan. Kita bereaksi, bukan memilih. Tapi filsafat Jepang mengingatkan, justru di antara pemicu dan tindakan, di ruang yang sangat kecil itu, terdapat kunci penguasaan diri. Ma bukanlah penundaan. Ia adalah kehadiran. Ia bukan keraguan. Ia adalah kesadaran yang penuh. Para pemanah Zen mempraktikkan ma dalam cara mereka menahan tarikan busur. Bukan untuk kekuatan, tapi untuk menciptakan ruang batin agar tindakan muncul dari kejelasan, bukan dorongan. Begitu pula para penari Jepang yang diam selama beberapa detik sebelum bergerak. Diam itu bukan pasif, tetapi penuh makna. Ketika seseorang menghina Anda, mencela Anda, atau membuat Anda kesal, dan Anda diam sesaat sebelum merespons, itulah ma. Ketika Anda menarik napas sebelum membalas pesan yang menyakitkan, atau tidur semalam sebelum mengambil keputusan penting, Anda sedang menciptakan ma. Dan keheningan itu bisa mengubah segalanya. Karena dalam ma, Anda tidak lagi hanya menjadi reaksi dari dunia. Anda menjadi arsitek dari tanggapan Anda sendiri. Ma adalah seni menunda ledakan. Tapi lebih dari itu, ia adalah seni menyadari bahwa Anda tidak harus bereaksi. Anda bisa memilih. Anda bisa mengamati. Dan dari pengamatan itulah, tindakan sejati muncul, bukan karena dorongan emosi, tetapi karena kedalaman jiwa. Bagian 3. Mizuno Kokoro, pikiran yang seperti air. Setelah Anda mampu memilih posisi emosional seperti seorang pendekar dan menciptakan jeda seperti seorang master teh, maka muncul pertanyaan penting. Apa yang seharusnya mengisi ruang hening itu? Dalam kekosongan antara stimulus dan respons, dengan emosi yang belum dilepaskan dan tindakan yang belum dipilih, apakah yang akan menjadi fondasi batin kita? Jawaban dari para filsuf Jepang adalah ini. Mizuno Kokoro, pikiran yang seperti air. Air adalah unsur yang tidak memiliki bentuk tetap, namun ia mampu mengambil bentuk dari wadah apapun yang menampungnya. Ia bisa diam seperti cermin atau mengamuk seperti badai. Ia bisa melingkar, menembus, membelah, atau bahkan menghilang menjadi uap. Tapi satu hal pasti, air tidak pernah melawan dengan kaku, melainkan selalu merespons dengan lentur.
Konsep Mizu no Kokoro berasal dari dunia seni bela diri, terutama Aikido. Pendiri Aikido, Morihei Ueshiba, pernah dikepung oleh 5 penyerang sekaligus. Namun yang terjadi bukanlah pertarungan berdarah. Para saksi mata menyaksikan gerakan yang menyerupai tarian. Ueshiba tidak memukul, tidak melawan secara frontal. Ia mengalihkan kekuatan lawan, memanfaatkan dorongan mereka, dan menyebabkan mereka terpeleset atau jatuh oleh gaya mereka sendiri. Yang luar biasa bukan hanya hasilnya, tapi wajah Ueshiba yang tetap tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan seperti air gunung yang jernih. Air memiliki 3 sifat yang membuatnya menjadi metafora paling sempurna untuk penguasaan emosi. Refleksi tanpa distorsi. Ketika air tenang, ia memantulkan dunia apa adanya. Begitu pula pikiran yang damai. Ia tidak membesar-besarkan ancaman, tidak memutarbalikkan kenyataan, hanya mencerminkan situasi dengan jernih. Banyak konflik muncul bukan dari kenyataan, tetapi dari distorsi yang dibawa oleh pikiran kita sendiri. Fleksibilitas tanpa kehilangan jati diri. Air bisa mengalir di antara batu-batu, menyusuri lereng, menyelinap ke celah-celah. Tapi apakah ia kehilangan hakikatnya? Tidak, ia tetap air. Begitu pula dengan manusia. Kita bisa berubah bentuk dalam situasi yang berbeda, kadang tegas, kadang tenang, tanpa kehilangan nilai atau integritas kita. Kekuatan yang terarah. Sungai tidak mendorong dinding batu dengan kemarahan. Ia hanya mengalir terus dan akhirnya membelah gunung. Air tidak memaksakan kehendaknya, tapi karena keselarasan dengan hukum alam, ia tetap menang. Ketika Anda selaras dengan kebenaran dalam diri, Anda tidak perlu keras untuk kuat. Banyak pemimpin Jepang kuno bermeditasi di tepi sungai sebelum mengambil keputusan penting. Para seniman kaligrafi membayangkan aliran air sebelum menggoreskan kuas. Bukan karena ritual, tetapi karena mereka ingin meniru kualitas air dalam cara mereka berpikir dan bertindak. Dalam kehidupan kita, tantangan datang dari banyak arah. Pengkhianatan, kritik, penolakan, kegagalan. Reaksi alami adalah melawan, mempertahankan, atau menyerah. Tapi pikiran air menawarkan alternatif. Mengalir, menyesuaikan, dan tetap utuh. Cobalah 3 napas pendek untuk memanggil Mizu no Kokoro. Napas pertama. Bayangkan air yang tenang memantulkan langit biru. Rasakan kejernihannya dalam batinmu. Napas kedua. Bayangkan aliran yang melewati bebatuan, terus bergerak tanpa henti. Rasakan kelenturannya. Napas ketiga. Bayangkan air terjun yang deras tapi indah, yang mengalir dari ketinggian dengan kekuatan lembut. Rasakan daya dorongnya. Dalam keadaan ini, ketika seseorang menegurmu dengan tajam, atau hidup melemparkan ujian berat, kau tidak akan bereaksi seperti batu yang retak, melainkan seperti air yang menerima, mengalir, dan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Pikiran seperti air bukanlah kelemahan. Justru di sanalah letak kebijaksanaan tertinggi. Karena saat dunia mencoba mendorongmu keluar dari dirimu sendiri, kau tetap bisa mengalir kembali ke pusat kedamaian. Bagian 4. Kaizen. Jalan langkah-langkah kecil. Setelah Anda memahami bagaimana memilih posisi batin yang tepat, menciptakan ruang kesadaran di antara rangsangan dan reaksi, serta mengisi ruang itu dengan pikiran yang bening, seperti air, tibalah saatnya untuk menjawab pertanyaan terakhir yang menentukan keberlanjutan. Bagaimana cara menjaga kestabilan emosi ini dalam jangka panjang? Jawabannya datang dari prinsip Jepang yang sederhana namun mendalam. Kaizen. Sebuah kata yang berarti perbaikan berkelanjutan melalui langkah-langkah kecil. Bukan dengan perubahan besar yang dramatis, bukan dengan paksaan yang tiba-tiba, tapi dengan kesetiaan terhadap perbaikan kecil yang terus-menerus, hari demi hari.
Pada tahun 1945, Jepang porak-poranda. Kota-kota luluh lantak akibat perang, ekonomi lumpuh, dan banyak perusahaan diambang kehancuran. Salah satunya adalah Toyota. Dalam kondisi terpuruk itu, para pemimpin perusahaan tidak memilih restrukturisasi besar-besaran yang menakutkan. Sebaliknya, mereka memilih jalur yang sunyi, memperbaiki satu proses kecil dalam produksi mereka setiap hari. Hari ini memperbaiki cara memasang baut, besok menyusun ulang jadwal kerja, lusa menata ulang ruang penyimpanan. Perlahan, hampir tak terlihat, langkah-langkah kecil ini membentuk fondasi besar yang tak tergoyahkan. Dan dalam waktu 1 dekade, Toyota bangkit menjadi salah satu perusahaan otomotif terkuat di dunia. Semua bukan karena revolusi, tetapi karena evolusi yang sabar. Kaizen menentang nafsu kita akan perubahan instan. Ia mengajarkan bahwa transformasi sejati tidak datang dari ledakan semangat sesaat, melainkan dari kesetiaan terhadap proses. Dalam hal emosi, Kaizen berarti tidak berharap menjadi manusia yang sepenuhnya tenang dalam semalam, tetapi cukup dengan menjadi sedikit lebih tenang dari kemarin. Mungkin ada satu situasi yang selalu memicu Anda. Komentar dari seorang kolega yang menyebalkan, topik pembicaraan tertentu dalam keluarga, atau perasaan tidak dihargai dalam hubungan. Kaizen mengajarkan, jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Pilih satu, fokus pada satu, dan ubah sedikit saja. Minggu ini, ketika percakapan yang membuat Anda jengkel muncul, alih-alih menyela, Anda mungkin cukup diam 5 detik lebih lama. Itu saja sudah kemajuan. Minggu depan, Anda mungkin bisa tersenyum. 2 bulan kemudian, Anda mungkin bisa mendengar tanpa merasa terancam. Tanpa disadari, Anda bukan lagi orang yang sama. Kaizen menanamkan pemahaman bahwa ketenangan bukan pencapaian satu malam, melainkan kebiasaan yang dibangun hari demi hari. Dengan kesabaran air yang mengalir membentuk lembah, dengan keteguhan akar yang menembus batu. Penguasaan emosi menjadi kenyataan, bukan melalui paksaan, tetapi melalui konsistensi yang lembut. Kaizen membebaskan kita dari beban harus menjadi sempurna. Ia mengizinkan kita gagal, asalkan kita kembali bangkit. Ia mengizinkan kita lambat, asalkan kita tetap bergerak. Ia mengizinkan kita takut, asalkan kita tetap mencoba. Karena dalam dunia batin, langkah kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada lompatan besar yang dilakukan sesekali. Dan justru karena langkah itu kecil, Anda bisa memulainya hari ini, sekarang. Bagian 5. Kesadaran emosional sebagai jalan strategi. Setelah memahami posisi emosional, menghormati jeda sakral, membina pikiran seperti air, dan berjalan di jalur perbaikan kecil yang berkelanjutan, sekarang kita sampai pada esensi yang mengikat semuanya. Kesadaran sebagai strategi hidup. Di dunia para pendekar, pertarungan bukanlah sekadar adu kekuatan atau ketangkasan. Ia adalah tarian antara kepekaan dan keheningan, antara membaca gerakan musuh dan mengenali medan dalam diri sendiri. Dan dalam dunia batin kita, musuh terbesar seringkali bukan orang lain, melainkan reaksi impulsif yang muncul dari ketidaksadaran kita sendiri. Emosi bukan musuh, ia adalah sinyal. Tapi jika kita tidak sadar saat ia datang, kita akan selalu menjadi budak dari setiap kemarahan, rasa takut, cemburu, atau luka yang belum selesai. Dan orang yang tidak sadar terhadap emosinya sendiri mudah dikendalikan oleh orang lain. Inilah mengapa kesadaran emosional adalah bentuk strategi tertinggi. Bayangkan sebuah situasi di tempat kerja. Seseorang secara terang-terangan meremehkan Anda di hadapan orang banyak. Jika Anda terpancing, membalas dengan kata-kata tajam, Anda tampak seperti orang yang mudah tersulut. Jika Anda diam sepenuhnya dan menahan marah,
Anda mungkin memendam luka yang menjadi racun. Tapi jika Anda menyadari posisi emosional Anda, menciptakan ruang ma, memanggil pikiran air, dan mengingat prinsip Kaizen, Anda akan menemukan cara mengubah dinamika tanpa kehilangan integritas. Mungkin Anda menjawab dengan nada tenang namun tegas. Mungkin Anda mengalihkan pembicaraan dengan humor yang menggugurkan ketegangan. Mungkin Anda memilih untuk menanggapi di waktu yang lebih tepat. Apapun bentuknya, itu muncul dari tempat yang tidak reaktif, melainkan reflektif. Dan itu mengubah segalanya. Kesadaran ini bukan sekadar teknik pengendalian diri. Ini adalah seni membaca medan batin. Seperti seorang jenderal yang memetakan peta sebelum perang, Anda belajar mengenali di mana luka lama Anda bersembunyi, emosi mana yang paling sering memicu Anda, siapa saja yang secara tidak sadar menjadi cermin dari bayangan batin Anda. Dan dari pengenalan itu, lahirlah kekuatan. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kemampuan untuk tidak terpancing ketika semua hal mendorong Anda untuk bereaksi. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada menjaga kehadiran batin ketika dunia sedang kacau. Tidak ada strategi yang lebih halus daripada menang, bukan dengan mengalahkan lawan, tapi dengan tidak memberi mereka ruang untuk menguasai hati Anda. Para filsuf Jepang tidak memisahkan antara pengendalian emosi dan kebijaksanaan. Bagi mereka, setiap respons emosional adalah pilihan strategis. Dan setiap pilihan strategis adalah cermin dari seberapa dalam Anda mengenal diri sendiri. Jadi, ketika emosi datang seperti badai, jangan tanya, apa yang harus kulakukan? Tanyakan, apa yang sedang terjadi dalam diriku saat ini? Karena dari pertanyaan itulah, strategi batin mulai terbentuk. Dan dari strategi itulah, kemenangan sejati muncul, tanpa harus bertempur. Bagian 6. Harmoni batin sebagai cara hidup. Pada akhirnya, setelah melewati pemahaman tentang posisi emosional, menciptakan ruang sakral, membentuk pikiran seperti air, menjalani langkah-langkah kecil Kaizen, dan membangun kesadaran sebagai strategi batin, kita sampai pada simpul dari semuanya. Penguasaan emosi bukan sekadar keterampilan. Ia adalah cara hidup. Bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah marah. Bukan tentang menekan rasa sedih atau takut. Tapi tentang hidup dalam harmoni batin, di mana emosi tidak lagi menjadi penguasa yang beringas, melainkan menjadi tamu yang hadir dengan maksud baik, memberi informasi, bukan perintah. Filsafat Jepang tidak pernah mengajarkan untuk mematikan emosi. Mereka mengajarkan bagaimana menari bersamanya. Ketika marah datang, mereka tidak buru-buru mengusirnya. Mereka mengundangnya masuk, menyajikan teh, lalu mengajaknya duduk di tengah cahaya kesadaran. Ketika takut merayap, mereka tidak menyangkalnya, tapi menatapnya dengan tenang dan bertanya, "Apa yang kamu ingin ajarkan padaku?" Inilah bentuk tertinggi dari kekuatan, kelembutan yang sadar. Karena sesungguhnya, hidup ini tidak membutuhkan manusia yang selalu tangguh. Hidup membutuhkan manusia yang bisa tetap lembut di tengah kekacauan, tetap jernih di tengah hiruk-pikuk, tetap lentur di tengah tekanan, dan tetap setia pada langkah kecil ketika godaan terbesar adalah menyerah. Kita tidak bisa mengendalikan dunia. Kita tidak bisa menutup semua suara atau menghindari semua luka. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi semuanya. Dan pilihan itu, jika dilakukan berulang kali dengan kesadaran, akan membentuk kehidupan yang utuh dan seimbang. Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, bukan sebagai sosok yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang telah melewati banyak badai tanpa kehilangan arah. Seseorang yang telah gagal, jatuh, menangis, tapi tetap memilih langkah kecil. Seseorang yang belajar berdiri kembali, bukan karena harus kuat, tapi karena tahu cara berdamai dengan luka. Orang seperti itu bukan hanya kuat, mereka anggun. Dan itulah penguasaan emosi sejati. Bukan tentang mengendalikan,
tapi tentang menyatu dengan irama kehidupan. Bukan tentang menaklukkan badai, tapi tentang menjadi mata badai itu sendiri. Tenang, kokoh, dan tak tergoyahkan di tengah putaran dunia. Maka dari itu, jangan buru-buru melupakan apa yang telah kau pelajari. Simpan dalam hatimu. Gunakan dalam hal-hal kecil, saat kamu dituduh, saat kamu diabaikan, saat kamu lelah. Bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi untuk menjadi lebih utuh dari dirimu yang kemarin. Karena dalam setiap tarikan napas, setiap jeda, setiap lambaian air dalam pikiranmu, ada undangan untuk kembali. Menjadi manusia yang sadar, damai, dan hadir sepenuhnya. Itulah jalan penguasaan emosi. Itulah jalan keheningan yang kuat. Itulah jalan samurai tanpa pedang, yang memenangkan hidup, bukan melalui luka, tapi melalui kejelasan batin. Dalam setiap dari kita, tersembunyi kekuatan yang lebih besar daripada kemarahan, lebih dalam daripada kesedihan, dan lebih kokoh daripada ketakutan. Kekuatan itu adalah kesadaran, kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam hidup, tanpa dibutakan oleh gejolak emosi, tanpa terombang-ambing oleh peristiwa di luar diri. 4 prinsip dari kebijaksanaan Jepang, Heiho Kensho, Ma, Mizuno Kokoro, dan Kaizen, bukan sekadar alat untuk mengatur emosi. Mereka adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih utuh, lebih jernih, dan lebih bermakna. Mereka mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan emosi, tapi hubungan baru dengan emosi itu sendiri. Ketika Anda mulai memilih posisi emosional secara sadar, menciptakan jeda sebelum bertindak, mengalir seperti air, dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit, maka Anda tidak lagi menjadi korban dari perasaan Anda sendiri. Anda tidak lagi hidup seperti daun yang tertiup angin, tapi seperti pohon yang mengakar, menggigil oleh badai, namun tetap berdiri. Penguasaan emosi bukanlah tujuan akhir. Ia adalah proses pulang. Pulang ke dalam diri sendiri, ke pusat ketenangan yang tak tergoyahkan di dalam batin kita. Dunia boleh riuh, hidup boleh tak menentu. Tapi bila kita mampu menjaga harmoni di dalam, kita telah menang, tanpa perlu mengalahkan siapapun. Dan mungkin, pada akhirnya, kita akan sampai pada pemahaman paling dalam, bahwa emosi bukanlah musuh, melainkan guru paling jujur, yang datang tak diundang, tapi selalu membawa pesan tentang siapa diri kita sesungguhnya. Jadi, biarkan hidup terus berjalan. Biarkan dunia menguji Anda. Tapi kini, Anda tahu, ada ruang di dalam yang tidak bisa disentuh oleh kekacauan. Ada pusat keheningan yang bisa Anda datangi kapanpun Anda mau. Dan dari sanalah, keteguhan batin yang sejati akan lahir.